Halo, selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami upload di kanal YouTube dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir semester dari mata kuliah Auditing 2. Di mana video ini berisi tentang penjabaran atau penjelasan tentang penyelesaian kasus di RPS atau e-book dari mata kuliah Auditing 2 itu sendiri, yaitu karangan dari P. Arens di chapter 23 tentang Audit of Cash and Financial Instrument, di mana problem and discuss yang dibahas di sini yaitu problem and discuss di bagian 23 step 17. Jadi tolong disimak video berikut ini. Berikut saya bacakan kasus salah saji yang mungkin ditemukan dalam saldo kas akhir tahun klien. Di sini diasumsikan bahwa tanggal neraca adalah tanggal 30 Juni. Nomor 1, cek tanggal 26 Juni yang juga dicairkan bulan Juni tidak dicatat di kas jurnal pengeluaran, tetapi dimasukkan sebagai cek yang beredar pada tanggal 30 Juni. Nomor 2, sebuah cek dihilangkan dari daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank dengan ketentuan pembersihan bank setiap tanggal 6 September. Nomor 3, cek yang beredar pada rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni di Underfoot sebesar $2.000. Nomor 4, pinjaman dari bank pada tanggal 26 Juni dikreditkan langsung ke rekening bank klien. Pinjaman tersebut tidak masuk pada tanggal 30 Juni. Nomor 5, sebuah cek dihilangkan dari daftar cek yang beredar pada rekonsiliasi bank tanggal 30 Juni dengan pembersihan bank pada 7 Juli. Nomor 6, penerimaan kas yang ditagih atas piutang usaha dari tanggal 1 Juli sampai dengan 5 Juli dimasukkan sebagai penerimaan kas pada tanggal 29 dan 30 Juni. Nomor 7, transfer bank yang dicatat dalam catatan akuntansi pada tanggal 1 Juli dimasukkan sebagai deposit dalam perjalanan pada 30 Juni. Dari kasus di atas kita diminta untuk yang pertama, dengan mengasumsikan bahwa masing-masing salah saji disengaja atau dapat dikatakan sebagai penipuan. Sebutkan kemungkinan dan motivasi dari orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, kontrol apa yang dapat diterapkan untuk setiap penipuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya. Yang ketiga, buat daftar prosedur audit yang dapat digunakan untuk menemukan setiap kecurangan. Terima kasih. Penjelasan dari kasus audit di atas, yang pertama yaitu jelas bahwa motif tidak mencatat pencairan adalah untuk menutupi kekurangan. Untuk menyembunyikan salah saji, penanggung-jawaban pengeluaran cek pada akhir periode yang dibiarkan tidak dicatat agar saldo kas per bank disesuaikan dan membuatnya tampak bahwa pembukuan tersebut akurat. Yang kedua, penghapusan cek yang beredar melebih-lebihkan kas saldo per bank. Penghasilan tersebut sengaja dilakukan untuk menutupi kekurangan di rekening dan mencocokkan kas di saldo bank per buku. Karyawan yang dipercayakan rekening kas dapat memanfaatkan kesempatan untuk mencuri atau menggelapkan uang tunai yang jumlahnya sama dengan faktur vendor. Karyawan kemudian akan menarik cek mundur untuk vendor yang sah dan menerbitkan sebelum periode berakhir. Yang ketiga, cek terutang yang kurang saji akan melebih-lebihkan saldo kas yang disesuaikan per bank. Dengan demikian, melebih-lebihkan per saldo bank berarti bahwa jumlah kas agregat yang seharusnya lebih rendah pada kenyataannya dipengaruhi oleh kemungkinan kekurangan kas yang mungkin disebabkan oleh pencurian atau penyalahgunaan. Nomor 4, tidak diungkapkannya pinjaman dalam pembukuan pengecilan baik kas maupun kewajiban dalam pembukuan. Jumlah dari pinjaman mungkin digunakan untuk menutupi kekurangan uang tunai. Tindakan yang disengaja seperti itu membuat laporan keuangan tampak lebih baik dengan pinjaman dan uang yang digelapkan tidak sesuai dalam pembukuan. Nomor 5, penghilangan cek yang beredar bermaksud untuk melebih-lebihkan saldo kas per bank. Untuk tersebut, hal yang mengikat dengan saldo buku dan menyembunyikan kekurangan uang tunai di rekening bank.
dan juga menyebabkan kelalaian tersebut dapat disebabkan oleh penyelewengan atau penggelapan uang tunai melalui pemanfaatkan cleaning atau float dice. Nomor 6, penggunaan penagihan tanggal 1 sampai 5 Juli sebagai penerimaan kas tanggal 29 sampai 30 Juni bertujuan untuk menutupi kekurangan saldo pada 30 Juni. Selain itu, karyawan yang terlibat dalam pencatatan penagihan mungkin terlibat dalam skema lamping, di mana penagihan dari saldo piutang pelanggan diubah dan dialihkan ke saldo pelanggan lainnya. Praktik ini dapat terus dilakukan untuk banyak saldo pelanggan untuk jangka waktu yang lama untuk menyembunyikan uang tunai agregat yang dicuri dari perusahaan. Nomor 7, pencantuman transfer bank yang dilakukan pada tanggal 1 Juli dapat disetor dalam perjalanan 30 Juni dimaksud untuk melebih-lebihkan saldo kas per bank untuk menyembunyikan kas tersebut. Berikut ini adalah motif mengapa salah saji sengaja dilakukan dari skenario yang diberikan. Yang pertama, untuk menyembunyikan kekurangan uang tunai dengan tidak mencatat cek yang beredar. Yang kedua, untuk menyembunyikan kekurangan uang tunai melalui penerbitan cek yang sudah terlewat. Yang ketiga, untuk menyembunyikan kekurangan kas dari kemungkinan penyalahgunaan kas. Yang keempat, untuk menyembunyikan kekurangan kas dengan mengecilkan kewajiban. Nomor 5, untuk menyembunyikan kekurangan uang tunai dari kemungkinan penyalahgunaan uang tunai. Nomor 6, untuk menyembunyikan kekurangan uang tunai yang timbul dari skema lambing. Yang ketujuh, untuk menyembunyikan kekurangan uang tunai yang timbul dari skema keriting. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya di sub B yang ditanyakan, problem yang ditanyakan, kontrol apa yang dapat diterapkan untuk setiap penipuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kecurangan di kasus di atas. Jadi jawabannya, kontrol yang dapat mengurangi kemungkinan terjadinya penipuan pada skenario yang diberikan ialah: yang pertama, perusahaan harus memastikan bahwa semua pergerakan uang tunai atau transaksi uang tunai, entah itu termasuk clearing atau cek yang beredar, dipantau secara ketat dan dicatat dengan benar dalam pembukuannya. Lalu, yang kedua, daftar cek yang beredar harus dipantau dan terus diperbarui secara berkala untuk menentukan statusnya dengan jelas. Yang ketiga, perusahaan harus memastikan perhitungan yang benar dan penyertaan yang tepat dari semua cek yang beredar yang ditunjukkan dalam rekonsiliasi bank. Lalu, yang keempat, semua resep harus dicatat dan dikenali pada saat terjadi. 5. Pengawasan rutin terhadap daftar cek yang beredar harus dilaksanakan agar sesuai dengan pembukuan dan saldo bank. Yang keenam, pencatatan penerimaan kas secara teratur, memberikan saldo kas dan piutang usaha yang tepat waktu dan aturan. Yang ketujuh, pencatatan harian transfer bank, memastikan bahwa pergerakan uang tunai dicatat dan pada periode yang tepat. Lanjut ke bagian yang C. Buatlah daftar prosedur audit yang dapat digunakan untuk menentukan setiap kecurangan. Prosedur audit yang dapat mengungkap kecurangan dalam skenario yang diberikan. Yang pertama, yaitu pemeriksaan kondisi cek yang beredar, memastikan bahwa cek tersebut benar-benar dimasukkan dalam pembukuan. Lalu pemeriksaan cek yang dilakukan sebelum tanggal 30 Juni. Dan penentuan statusnya. Apakah masih beredar dari clearing, memberikan pengujian yang komprehensif atas cek yang beredar. Lalu yang ketiga, memverifikasi tanggal clearing cek yang beredar pada status yang benar jika cek yang beredar. Lalu yang keempat, mengkonfirmasi bank memberikan informasi sejauh mana layanan yang digunakan oleh perusahaan, termasuk kas di bank, pinjaman, dan jalur kredit. Selain itu, verifikasi penerimaan kas memastikan bahwa penerimaan tersebut dicatat dengan lengkap. Yang kelima, telusuri cek yang ditunjukkan dalam laporan bank pisah batas dengan daftar cek yang beredar. Lalu yang keenam, telusuri setoran dalam perjalanan yang ditunjukkan dalam laporan mutasi bank dengan daftar
setoran dalam perjalanan. Dan tentukanlah tanggal yang sesuai pada saat kas itu diterima. Lalu yang ketujuh, melacak transfer bank yang ditujukan dalam lapor bank di buku klien. Terima kasih. Sekian penjelasan atau pemaparan dari kelompok mengenai Problem and Discuss 23/17 chapter 23 Audit Cash and Financial Instrument. Kami dari kelompok memohon maaf bila ada salah-salah kata atau penjelasan yang kurang jelas. Dan terima kasih telah menyaksikan penjelasan video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.